Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta memasuki ruang upacara. Hadirin disilahkan berdiri. Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta memasuki ruang upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Himne Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, ciptaan Dr. Andes Insinyur Siswono Utoyo, aransemen Gus Bini. Institut Sains dan Teknologi
mengheningkan cipta dipimpin Ketua Senat Akademik. Mengheningkan cipta. Mulai. duduk kembali. Sidang terbuka. Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta dengan acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ana Agung Putu Susastriawan STMT dibuka oleh Ketua Senat Akademik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik dengan acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Agung Putu Susastriawan STMT Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, pembacaan surat keputusan Guru Besar dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi oleh Saudara Erna Wijiati, Sarjana Hukum. Disilahkan. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023, nama Dr. Ana Agung Putu Susastriawan, Sarjana Teknik, Master of Technology, nomor induk
dosen nasional 05 081 077 01. Tempat tanggal lahir Tabanan 8 Oktober 1977. Pendidikan S3 tahun 2019. Pangkat penyetaraan golongan ruang pembina 4A terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. Jabatan angka kredit Lektor Kepala 598. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 pada Institut Sains dan Teknologi Akbrin. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu teknik mesin dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita dengarkan pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan, STMTek, akan saya bacakan daftar riwayat hidup beliau. Untuk data pribadi, nama Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan, STMTek. Tempat tanggal lahir di Tabanan, tanggal 8 Oktober 1977. Jenis kelamin laki-laki, agama Hindu. Nomor induk dosen nasional 0508 107701. Berikut riwayat pendidikan awal mula dari TK Santi Sartika tahun 1983 sampai 84, lanjut kemudian di SD Negeri 5 Rejasa, lulus tahun 1984, lanjut ke SMP Negeri 1 Tabanan, lulus tahun 1993, kemudian di SMA Negeri 1 Tabanan, lulus tahun 1996. Lanjut di S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tahun 1997 sampai 2002. Kemudian S2 Mechanical Engineering Indian Institute of Technology Delhi tahun 2007 sampai 2009. Dan S3 Ilmu Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada menempuh studi 2015 sampai 2018. Baik, kami lanjutkan untuk jabatan fungsional asisten ahli tanggal 1 Desember 2011. Lektor 1 September 2014, Lektor Kepala 1 Mei 2020, dan Guru Besar tanggal 1 Agustus 2023. Dan untuk jabatan struktural diawali sebagai Kepala Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik di tahun 2010 sampai 2011, kemudian menjadi Sekretaris Jurusan Teknik Mesin tahun 2011 sampai 2015, dan Kepala Laboratorium Prestasi Mesin di tahun 2019-2021.
dan Kepala Pusat Penelitian dimulai tahun 2021 sampai sekarang. Dan beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Rekayasa Mesin pada tahun 2022 sampai sekarang. Demikian kami sampaikan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Ana Agung. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama pidato pengukuhan guru besar yang kami hormati Profesor Dr. Ana Agung Putu Susastriawan ST MTek, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, para guru besar tamu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua Pembina Yayasan Pembina Potensi Pembangunan, Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan, serta segenap pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan, segenap Dewan Pertimbangan Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, Ketua dan anggota Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, rektor dan para wakil rektor di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, serta para tamu undangan, teman sejawat, sahabat dan keluarga serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di auditorium Institut Sains dan Teknologi Akprin ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian acara sidang terbuka Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin yang telah memberi kesempatan dan kehormatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Aplikasi Teknologi Gasifikasi dalam Pemanfaatan Limbah Sekam Padi sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa. Pada pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu teknik mesin di hadapan sidang terbuka Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, sebanyak 95% kebutuhan energi Indonesia masih dipenuhi dari bahan bakar fosil dan hanya sebanyak 5% yang dipenuhi dari energi baru terbarukan. Namun, dengan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui serta akibat pencemaran yang ditimbulkan terhadap lingkungan, maka perlahan-lahan penggunaan energi fosil harus dapat dikurangi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Berdasarkan arah pengelolaan energi nasional yang dikemukakan oleh Dewan Energi Nasional, pemanfaatan ini
pemanfaatan energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Pemanfaatan ini diproyeksikan untuk pembangkit listrik maupun pembangkit pemanfaatan langsung sebagai sumber kalor. Indonesia sendiri memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah, yaitu sebesar 425.384 megawatt, yang diantaranya berasal dari bioenergi, energi angin, energi surya, energi air, maupun energi panas bumi. Salah satu potensi energi baru terbarukan yang dapat dioptimalkan penggunaannya adalah bioenergi, di mana Indonesia sendiri memiliki potensi bioenergi sebesar 32.654 megawatt yang hanya pada saat ini masih sekitar 42 megawatt yang baru dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi kalor maupun sebagai sumber energi mekanik. Potensi bioenergi Indonesia salah satunya berasal dari limbah sekam padi, di mana bisa kita lihat dari slide bahwa produser gabah kering giling mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, di mana pada tahun 2021 produksi gabah kering giling mencapai 54,42 juta ton, meningkat menjadi 54,75 juta ton pada tahun 2022, atau mengalami peningkatan 0,33 juta ton. Jika penggilingan gabah kering ini menghasilkan limbah berupa sekam padi sebanyak 30% dari berat gabah keringnya, maka kita memiliki potensi limbah sekam padi hampir mencapai 16,425 juta ton pada tahun 2022. Dan jika ini dikonversi menjadi energi termal dan menggunakan nilai kalor sekam padi sebesar 13,39 megajoule per kilogram sekam padi, maka kita akan mempunyai potensi energi termal sebesar 220.000 megajoule pada tahun 2022. Potensi energi baru terbarukan limbah sekam padi ini sangat menjanjikan untuk dikonversi menjadi bahan bakar pembangkit listrik energi biomasa melalui teknologi gasifikasi. Hadirin yang saya muliakan, gasifikasi biomasa adalah proses termokimia untuk mengkonversi biomasa menjadi bahan bakar gas yang dikenal dengan nama producer gas. Proses gasifikasi berlangsung di dalam reaktor gasifikasi yang disebut dengan gasifier. Selama proses gasifikasi, biomasa mengalami pengeringan, pirolisis, oksidasi, dan reduksi. Jika medium gasifikasinya kita menggunakan udara, maka dalam producer gas akan terdapat bahan bakar atau gas yang mampu bakar, diantaranya karbon monoksida, hidrogen, dan metana, maupun ada juga bahan bakar maupun ada juga gas yang tidak mampu bakar seperti CO2 dan nitrogen. Pembakaran langsung biomasa lebih kurang bersih dibandingkan dengan pembakaran producer gas, sehingga konversi biomasa menjadi producer gas lebih diminati dewasa ini sebagai sistem pembangkit listrik tenaga biomasa. Masih kita lihat dari dalam proses bahwa sistem gasifikasi biomasa atau sistem pembangkit listrik tenaga listrik berbahan biomasa terdiri dari komponen utama, yaitu gasifier, di mana di dalam gasifier inilah terjadi proses pengkonversian bahan bakar padat, dalam hal ini sekam padi, menjadi bahan bakar gas. Selanjutnya, di dalam sistem gasifier ini kita juga memerlukan sistem cleaning gasnya, termasuk dalam sistem pengurangan atau reduksi tar yang terkandung di dalam producer gasnya.
karena nanti kita mengaplikasikan produser gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi ini kita gunakan untuk bahan bakar mesin pembakaran dalam, sehingga kita harus mereduksi tar sampai batas yang diizinkan untuk motor bakar seperti itu. Nah, selanjutnya, salah satu model gasifier yang banyak digunakan dalam gasifikasi biomasa adalah jenis fixed bed gasifier. Biomasa dimasukkan ke dalam gasifier melalui hopper di bagian atas dan ditahan oleh grid atau angsang. Umumnya gasifier dibuat berbentuk silinder dan dilapisi dengan insulator. Biomasa bergerak ke bawah selama proses gasifikasi, sehingga gasifier jenis ini sering pula disebut dengan moving bed gasifier karena selama proses sekam padinya atau feedstocknya di dalam reaktor bergerak turun ke bawah selama proses konversi energinya. Sisa gasifikasi berupa abu dikeluarkan dari bagian bawah gasifier. Menurut aliran biomasa dan produser gas di dalam gasifier, fixed bed gasifier dapat kita bedakan menjadi yang namanya updraft, ada yang namanya downdraft, dan ada yang cross draft. Seperti hadirin yang saya muliakan bisa lihat di dalam slide. Dalam gasifier model updraft, medium gasifikasi seperti misalnya udara masuk dari bagian bawah gasifier dan produser gas keluar di bagian atas gasifier. Biomasa dimasukkan melalui lubang bagian atas gasifier. Dalam gasifier model cross draft, medium gasifikasi masuk pada satu sisi dari gasifier, sedangkan produser gas keluar pada sisi yang berlawanan. Sedangkan dalam gasifier model downdraft, biomasa dan medium gasifikasi masuk ke gasifier melalui lubang bagian atas, sedangkan produser gas keluar melalui lubang pada bagian dasar gasifier. Kelebihan gasifier model downdraft adalah produser gas yang dihasilkan memiliki kandungan tar yang lebih rendah, relatif rendah dari jenis updraft maupun cross draft. Hal ini diakibatkan karena di zona reduksi terjadi temperatur yang tinggi, bisa sampai 900 derajat Celcius, sehingga perengkahan tar atau tar cracking lebih baik untuk downdraft gasifier, sehingga kandungan tarnya yang dihasilkan atau kandungan tar produser gas lebih rendah. Dan tentunya kandungan gas yang lebih rendah ini lebih kompatibel untuk bahan bakar mesin-mesin pembakaran dalam. Dan juga karena konstruksinya yang paling sederhana dari tipe downdraft ini, sehingga sangat sesuai atau sangat cocok untuk pembangkit listrik tenaga biomasa skala kecil. Dalam hal ini skalanya di bawah 1 MW. Performa gasifier dapat dinyatakan dengan nilai kalor dan kandungan tar produser gas serta efisiensi gasifier. Performa gasifier dipengaruhi diantaranya oleh rasio ekuivalen, temperatur gasifikasi, dan laju konsumsi biomasa. Perbandingan antara rasio udara biomasa aktual dengan rasio udara biomasa stoikiometri pembakaran disebut dengan rasio ekuivalen. Rasio ekuivalen berhubungan dengan laju aliran massa udara yang dipasok ke gasifier selama gasifikasi berlangsung. Laju udara aktual yang diperlukan dalam gasifikasi didasarkan pada rasio udara biomasa stoikiometri pembakaran dan rasio ekuivalennya. Kenaikan rasio ekuivalen dapat meningkatkan laju oksidasi sehingga kalor yang dilepaskan meningkat dan temperatur gasifikasi naik. Pada temperatur tinggi, proses perengkahan tar berlangsung lebih baik. Volume dan kalor produser gas meningkat. Persentase gas mampu bakar, hidrogen dan karbon monoksida dalam produser gas meningkat dengan kenaikan temperatur, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai kalor dari produser gas. Sedangkan laju konsumsi biomasa berhubungan dengan laju aliran medium gasifikasi. Ukuran dan kandungan air medium gasifikasi, ukuran dan kandungan air biomasa. Laju konsumsi biomasa berbanding lurus dengan laju udara dan berbanding terbalik dengan ukuran biomasa. Laju konsumsi biomasa meningkat dengan peningkatan laju aliran udara. Laju oksidasi berlangsung cepat dengan kenaikan laju
udara, tersedia lebih banyak oksigen dalam udara untuk proses oksidasi dengan meningkatnya laju aliran udara. Sedangkan laju konsumsi biomasa menurun dengan bertambahnya ukuran biomasa dengan ukuran biomasa. Proses oksidasi berlangsung lebih lambat pada biomasa yang lebih besar sehingga konsumsi biomasa menjadi lambat. Sebaliknya, semakin kecil ukuran biomasa, laju konsumsi biomasa juga meningkat. Hal ini disebabkan karena permukaan kontak per unit volume dari biomasa lebih luas sehingga proses perpindahan kalor berlangsung lebih cepat dan dapat mempercepat proses oksidasi. Kelebihan gasifier model Downdraft adalah kandungan tar yang lebih rendah dalam producer gas bila dibandingkan dengan gasifier jenis lainnya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa temperatur di zona reduksi bisa mencapai 900 derajat Celcius sehingga terjadi proses perengkahan tar atau tar cracking yang lebih baik. Kandungan tar dalam producer gas harus memenuhi kriteria yang diisyaratkan sesuai dengan aplikasinya. Seperti misalnya dalam aplikasi untuk bahan bakar motor pembakaran dalam, maka kandungan tarnya tidak boleh melebihi dari 100 mg per normal meter kubik gas. Namun jika gas yang kita hasilkan kita gunakan untuk burner seperti misalnya kompor gas, maka tidak ada syarat maksimum kandungan tar dalam producer gas. Artinya ketika kita menggunakan untuk burner kita bisa langsung aplikasikan untuk bahan bakar, tapi ketika kita menggunakan untuk bahan bakar kendaraan pembakaran dalam, maka kita harus melakukan reduksi tar, di mana minimal nilainya maksimum 100 mg per normal meter kubik gas. Tar adalah campuran condensable hidrokarbon termasuk di dalamnya aromatic compound dan polycyclic aromatic hidrokarbon. Tar terbentuk dari reaksi termokimia yang kompleks seperti proses semolysis, depolymerization, oxidation, polymerization, and cycloadhesion. Pembentukan tar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain properti atau karakteristik dari biomasanya sendiri, jenis atau rancangan dari gasifiernya, serta kondisi reaksi selama proses gasifikasi berlangsung. Tar bersifat racun dan korosif sehingga tar harus dihindari dalam producer gas. Karena sifatnya yang korosif, producer gas dengan kandungan tar yang tidak tinggi dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar mesin-mesin pembangkit. Tar dalam producer gas jika mengalami kondensasi dapat menempel dan menyumbat saluran bahan bakar, filter ataupun mesin. Pada aplikasi mesin-mesin pembangkit perlu dilakukan reduksi atau pengurangan kandungan tar terlebih dahulu sebelum producer gas digunakan sebagai bahan bakar. Metode reduksi tar dapat dikelompokkan menjadi metode primer dan metode sekunder. Metode primer, pengurangan tar atau reduksi tar terjadi di dalam reaktor. Artinya biasanya proses reaksi gasifikasinya menggunakan katalis. Artinya untuk proses mereduksi tarnya terjadi selama proses di dalam reaktor. Sedangkan kalau untuk metode sekunder, proses pengurangan tar berlangsung di mana producer gas telah keluar dari reaktornya, di mana untuk proses sekunder ini memerlukan tambahan atau komponen lainnya. Dalam hal ini untuk tambahan komponen lainnya bisa dibedakan menjadi ada yang namanya dry scrubber dan ada yang namanya wet scrubber. Untuk jenis wet scrubber, salah satunya adalah spray scrubber, di mana spray scrubber adalah salah satu jenis dari wet scrubber, di mana menggunakan adsorben yang disemprotkan sehingga akan muncul spray atau semprotan adsorben. Adsorben yang bisa digunakan bisa menggunakan air, bisa menggunakan minyak bekas, minyak goreng bekas, bisa menggunakan oli bekas. Next, mohon slide-nya dapat di... Ya, terima kasih.
Berdasarkan aliran relatif adsorben dengan producer gas, spray scrubber dapat kita bedakan menjadi ada yang namanya counter flow, cross flow, dan mix flow. Kalau counter flow, aliran antara producer gas dengan semprotannya dia berlawanan arah, seperti bisa didapat dalam slide. Sedangkan kalau cross flow, kita menyemprotkan airnya tegak lurus dengan arah producer gas. Sedangkan untuk mix flow kami desain ada yang kombinasi atau mix flow kombinasi antara counter flow dan cross flow. Di sini kami sudah kembangkan spray scrubber di lab jurusan teknik mesin, di mana kami cobakan pengujiannya dengan menggunakan 3 aliran tadi, ada yang counter flow, cross flow, dan mix flow. Di mana untuk pengurangan tar kami dapatkan bahwa yang paling efektif untuk yang cross flow, di mana untuk pengurangan tar kami dapatkan nilainya bisa mencapai 45% untuk model aliran yang cross flow, sedangkan untuk yang mix flow dan counter flow kurang dari 20%. Namun demikian untuk ketiga jenis aliran ini ketika kami ujikan kandungan tarnya di dalam producer gas di bawah 100 mg per normal meter kubik, sehingga artinya bahwa producer gas dari gasifikasi sekam padi bisa kami manfaatkan untuk bahan bakar internal combustion engine atau bahan bakar motor pembakaran dalam yang tentunya nanti bisa kita aplikasikan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa. Sistem pembangkit listrik gasifier genset kapasitas 3 kW telah kami kembangkan di program studi Magister Rekayasa Mesin jurusan Teknik Mesin Institut Sains dan Teknologi APRIN dengan sumber pendanaan dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat atau DRTPM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui IBAH Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi atau PT-UPT, di mana di dalam model pembangkit listrik 3 kW ini terdiri dari komponen utamanya gasifier, terus ada scrubber, ada suction fan, terus ada generator setnya 3 kW, serta ada beban elektrik atau electric load-nya untuk kami melakukan uji coba seperti itu. Gasifier yang kami gunakan di sini tipenya adalah tipe downdraft, artinya udara dan sekam padinya kami masukkan dari bagian atas reaktor dan producer gasnya keluar dari bagian bawah. Karena dengan harapan tadi bahwa tarnya akan di bawah 100 mg per normal meter kubik. Di sini gasifiernya kami buat dengan diameter dalam 200 mm dan diameter luarnya 300 mm, artinya berbentuk silinder koaksial di mana antara diameter dalam dan diameter luar terdapat isolator. Kami gunakan glass wool untuk mengurangi rugi-rugi kalor dari dinding silinder gasifier. Sedangkan untuk kapasitasnya sendiri adalah 6 kg sekam padi, di mana untuk 6 kg sekam padi ini prosesnya bisa sampai 2 jam. Kalau untuk scrubber, kami gunakan tabung scrubber berdiameter 6 inch dengan ketinggian 1000 mm. Scrubber dilengkapi dengan 2 inlet adsorben berdiameter 1,25 inch yang dipasang vertikal dan horizontal, sehingga scrubber ini dapat kita running atau dapat kita gunakan dalam model cross flow, counter flow maupun mix flow. Untuk generator setnya sendiri kami gunakan generator set bifuel, di mana bisa digunakan untuk bahan bakar gas maupun bahan bakar cair, dalam hal ini bensin dan LPG. Sehingga ketika kami gunakan generator bifuel, kami tidak memerlukan lagi modifikasi di intake fuel sistemnya, sehingga kami langsung menyambungkan producer gas dari suction fan-nya ke bagian intake dari LPG
generatornya. Nah, seperti ini kami ujikan, saat kami ujikan prototipnya, selain kami beri beban lampu, juga kami beri beban untuk pengelasan seperti ini. Untuk mengetahui kinerja daripada generator setnya berbahan bakar produser gas, kami menguji putaran ketika kami variasi bebannya dan juga temperatur dinding luar silinder dan gas buang dari generator setnya, seperti itu. Di mana untuk hasil pengujian, kecepatan putaran mesin mengalami sedikit penurunan dengan bertambahnya beban listrik. Putaran mesin pada 2500 RPM ketika kami beri beban 180 watt dan menurun ke 1500 RPM pada pembebanan 1080 watt. Penurunan kecepatan mesin disebabkan debit aliran produser gas ke mesin yang berkurang, namun beban naik selama pengujian. Mesin tidak memiliki alat pengatur debit aliran produser gas, sehingga ketika beban naik, putaran mesin menjadi turun, sehingga ke depannya kami memerlukan memerlukan modifikasi untuk penambahan governor pada generator setnya, sehingga pembebanan atau aliran produser gas ke generator set akan menyesuaikan dengan variasi beban. Selanjutnya, overheating adalah terjadinya kenaikan temperatur silinder dan gas buang secara signifikan. Overheating dapat terjadi karena penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Overheating dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu bahan bakar aman digunakan untuk mesin tertentu. Pada hasil uji coba prototipe ini, didapatkan bahwa produser gas dari gasifikasi sekam padi dengan downdraft gasifier aman digunakan, di mana ketika dilakukan pengujian temperatur gas buang dan dinding silinder, temperaturnya tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya temperatur gas buang dan temperatur silinder relatif stabil, sehingga produser gas dari hasil gasifier setelah di spray scrubber dengan air sangat aplikatif atau suitable atau sesuai untuk genset tersebut. Hadirin yang saya muliakan, dari paparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai substitusi energi fosil. Salah satunya adalah bioenergi berupa limbah sekam padi. Indonesia memiliki potensi limbah sekam padi hampir mencapai 16,425 juta ton atau setara dengan 220.000 megajoule. Potensi energi baru terbarukan limbah sekam padi ini sangat menjanjikan untuk dikonversi menjadi bahan bakar sistem pembangkit listrik dengan teknologi gasifikasi. Produser gas dari gasifikasi sekam padi dapat digunakan sebagai bahan bakar generator set untuk menghasilkan energi listrik dalam sistem pembangkit gasifier genset skala kecil di bawah 1 MW. Sistem pembangkit ini sangat berpotensi diaplikasikan di daerah-daerah pelosok yang belum ada jaringan listriknya. Diperlukan riset dan pemikiran yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan guna mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Khususnya adalah pengembangan sistem konversi energi biomasa limbah sekam padi menjadi bahan bakar gas. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, yang telah mengangkat saya sebagai guru besar ilmu teknik mesin terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Insinyur Nisam, PhD, yang telah menetapkan hasil penelitian angka kredit jabatan fungsional guru besar saya. Pelaksana tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Wilayah 5, Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Hewan Haris Junaidi, PhD, dan jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses pengajuan jabatan akademik guru besar saya hingga sampai terbitnya surat keputusan. Ketua Pembina Yayasan Potensi Pembangunan Haji Muhammad Suwardi SE, Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan Insinyur Saguro Wedi MM, serta segenap pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan atas dorongan dan dukungannya. Dewan Pertimbangan Institut Sains dan Teknologi Akprin yang selalu memotivasi saya untuk mencapai jabatan guru besar. Ketua dan seluruh anggota Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akprin atas dukungan penuh dalam proses pengajuan jabatan guru besar saya. Rektor Institut Sains Teknologi Akprin, Dr. Edi Sutanta STMkom atas dukungan dan bantuannya untuk menjadi guru besar Institut Sains dan Teknologi Akprin yang tercinta ini. Para mantan Rektor Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, Dr. Anus Siswono Utoyo, Raden Supono MSc, Insinyur Haryono Arumbinang MSc, Profesor Dr. Bambang Sudiono Wiriat Maja, Profesor Dr. Insinyur Sudarsono MT, dan Dr. Insinyur Hamir Amsyah MT yang telah membawa Institut Sains dan Teknologi Akprin sampai pada level saat ini. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dekan Fakultas Sains Terapan, Dekan Fakultas Teknologi Mineral, dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis, serta Ketua Program Pendidikan Vokasi di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta atas dukungan penuh dalam proses pengajuan jabatan guru besar saya. Ketua dan seluruh anggota Senat Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Selanjutnya, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing kami waktu menempuh pendidikan program sarjana di Universitas Gadjah Mada. Mohon izin, Prof, mohon dapat berdiri, Prof. Kami perkenalkan pembimbing kami, Profesor Dr. Insinyur Indarto DEA, dan pembimbing kami di promotor kami saat menempuh pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada. Mohon izin, Prof. Profesor Dr. Ing Harwin Sabtohadi MSc IPM Asian Engineering, dan mohon izin Pak, mohon berdiri, pembimbing co-promotor saya Insinyur Purnomo MSc. Mohon izin Pak. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, Kepala Bagian Kepegawaian dan Staf serta tim penilai angka kredit Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam pengurusan jabatan guru besar saya. Penilai angka kredit LLDT Wilayah 5 dan penilai angka kredit pusat yang telah berkenan menilai usulan jabatan fungsional guru besar saya, kolega dosen di program studi Magister Rekayasa Mesin, program studi Teknik Mesin, program studi Teknologi Mesin Institut Sains dan Teknologi Akprin, serta seluruh dosen di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Akprin, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Laboran dan tenaga kependidikan di jurusan Teknik Mesin yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian maupun administrasi, seluruh panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara pengukuhan guru besar saya. Secara khusus dari hati yang paling dalam dan tulus, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Anak Agung Made Oko dan Ibu Ido Ayu Kade Armini yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sehingga saya seperti sekarang ini. Keluarga, saudara, dan anak saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan selama ini. Kepala Lembaga Pengabdian, Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Sudarsono MT yang telah membimbing dan membantu proses pengusulan jabatan guru besar saya. Para dosen saya saat menempuh
pendidikan sarjana dan saat menempuh pendidikan S3 di Departemen Teknik Mesin dan Industri UGM. Serta dosen saya saat menempuh pendidikan magister di Departemen of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology, Delhi, yang telah memberi ilmu dan bimbingannya baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para guru saya saat di SD Negeri 5 Rejaso, di SMP Negeri 1 Tabanan, serta di SMA Negeri 1 Tabanan yang dengan sepenuh hati dan penuh kasih telah mendidik saya dan membimbing saya sampai pada saat seperti sekarang. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan atas kehadiran dan kesabaran bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dalam menghadiri upacara pengukuhan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilapan dan kekurangan saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya. Prof. Agung, kami mohon tetap berada di podium. Kami mohon tetap berada di podium. Bapak Ibu yang kami hormati, pengukuhan guru besar oleh Rektor Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta ditandai dengan pengalungan samir oleh Rektor Dr. Edi Sutanta, STMKOM, didampingi Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Insinyur Sudarsono, MT. Kami silakan Prof. Dr. Ana Agung menempatkan diri bersama Rektor dan Ketua Senat Akademik. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan pengalungan samir oleh Rektor IST Akbrin Yogyakarta. Ya, dan dilanjutkan ucapan selamat berjabat tangan dari Bapak Rektor, juga Bapak Ketua Senat Akademik. Dilanjutkan untuk foto bersama. Ya. Baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kebanggaan dan senyum bahagia penuh haru didokumentasikan oleh panitia. Kami mohon tetap berada di tempat. Dan hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penyematan PIN penghargaan oleh Ketua Pembina Potensi Pembangunan Bapak Insinyur Sagorowedi MM didampingi Bendahara Yayasan Bapak Erhanuddin STMSC. Disilahkan menempatkan diri. Ya, dilanjutkan berjabat tangan dan silakan untuk foto bersama.
Sekali lagi kita berikan tepuk bahagia dan kebanggaan bagi Profesor Dr. Agung Putu Susastriawan STMTek. Dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, Prof. Agung juga kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita ikuti sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Rektor Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Yang kami hormati, Dr. Edi Sutanta, STMkom, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta hadir hari ini diwakili oleh Bapak Taufik Kurrohman, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Bagian Umum LL Dikti. Yang saya hormati para rektor, pimpinan perguruan tinggi sahabat yang hadir di ruangan ini, para guru besar tamu yang hadir juga di tengah kita. Mohon izin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Indarto DE dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Beliau ini kebetulan anggota Dewan Pertimbangan Akprin. Terima kasih kehadirannya, Prof. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Dr. Ing Insinyur Harwin Sabto Adi, MSc IPM ASEAN Eng, Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, Prof, sudah hadir. Kemudian yang ketiga, Profesor Mahfud Solihin, PhD, AKCE CPA dari Departemen Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Ketua Pengawas Yayasan Pembina Potensi Bangunan Yogyakarta. Kemudian hadir pula di meja depan kiri ada Profesor Dr. Harjum Muharam, SEME dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Beliau adalah anggota pembina Yayasan Pembina Potensi Bangunan. Di ujung ada Profesor Dr. Toto Prasetyo, BEng MT IPU, Direktur Polines, yang hari ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Hadir pula di tengah kursi yang menghadap ke timur, Profesor Dr. Okit Parama Astirin MS. Mohon berdiri, Prof, biar kelihatan. Terima kasih kehadirannya dari Universitas 11 Maret. Universitas Negeri 11 Maret. Mohon maaf. Tidak pakai negeri ya, Prof. Universitas 11 Maret. Harusnya USM, Ros. Kemudian hadir pula di tengah kita para pimpinan perguruan tinggi sahabat. Dalam catatan saya ada 12 yang hadir di ruangan ini, dari Politeknik LPP, Politeknik YKPN, UKDW, kemudian Universitas PGRI Yogyakarta. Konon katanya tidak boleh disebut Universitas PGRI Yogyakarta, UPY gitu ya, Bro. UPY. Kemudian dari UTDI,
kemudian STTKD Stipram. Hadir juga di tengah kita pimpinan lembaga mitra dari perbankan komplit hadir tengah kita. Ada Bank BPD, BNI, kemudian BRI, Bank Jateng. Kemudian juga Direktur Klinik Kampus, dan hadir pula di tengah kita tetangga sebelah, gedungnya nempel, Ketua Yayasan dan Kepala SMK Perindustrian Yogyakarta. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua dan anggota pembina Yayasan Pembinaan Potensi Pembangunan Jakarta, Ketua dan anggota pengawas, kemudian juga Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan Jakarta hadir tengah kita, Bapak Insinyur Sakrawedi MM, kemudian beserta segenap pengurus hadir bendahara dan sekretaris, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan, Ketua dan seluruh anggota Senat Akademik, pimpinan institut, fakultas, jurusan dan unit kerja di ST Akbrin. Juga hadir para dosen tendik, mahasiswa, perwakilan, kemudian juga alumni. Serta tentu saja keluarga besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STMTek yang berbahagia hari ini hadir di tengah kita semuanya. Izin saya sebutkan pula, ini datang dari Bali. Hadir Ibunda terkasih, Ibu Ida Ayu KD Armini di depan. Terima kasih kehadirannya. Kemudian juga hadir putri dari Prof. Agung. Di sini tulisannya putri tercinta begitu. Anak Agung istri Safitri Maheswari. Kemudian juga adik dari Profesor Agung, Anak Agung Ayu Mirah Satyawati. Informasinya hadir juga keponakannya hari ini. Semuanya terima kasih atas kedatangannya di tempat ini. Selamat datang di Akbrin. Seluruh tamu undangan hadirin semuanya yang saya hormati. Yang pertama dan utama tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kemudahan, kesehatan sehingga kemudian kita bisa hadir pada sidang terbuka Senat Akademik dalam acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STMTek hari ini. Mohon maaf tadi sempat ada kesalahan teknis, jadi karena baru pertama sekali mengalungkan samir kepada profesor begitu, jadi lihat wajahnya saja langsung mengkeret saya. Mohon maaf Prof. Agung. Yang kedua, berdasarkan SK Mendikbudristek yang tadi sudah disampaikan bahwa terhitung mulai dari 1 Agustus 2023, Saudara Anak Agung Putu Susastriawan STMTek ditetapkan naik jabatannya menjadi guru besar. Jadi sejak saat itu maka yang sebelumnya saya sering manggilnya cuman Bli begitu, maka hari itu harus berubah menjadi profesor. Mohon maaf Prof. Tentu atas nama Institut Akademika ST Akbrin Jakarta, kami yang pertama mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Agung, juga beserta keluarga besar yang hari ini sudah mendapat anugerah kebahagiaan. Ini adalah guru besar yang kedua di Akbrin. Jadi sebelumnya Prof. Sudarsono, kemudian hari ini dibuka Profesor Anak Agung Putu Susastriawan. Saya mencoba melacak data yang ada di SK maupun di kurikulum vitae begitu. Jadi saya mulai dari guru besar pertama Prof. Sudarsono. Itu mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi ya Prof. Memperoleh gelar guru besar itu pada usia 64 tahun 4 bulan. Betul ya Prof ya? Betul. TMT-nya di 1 Juli 2019. Angka kreditnya saya catat 916. Hari ini di tengah kita kukuhkan guru besar baru atas nama Profesor
Anak Agung Putu Sastriawan yang memperoleh guru besar pada usia 46 tahun. Jadi kalau Prof. Ter itu 64 tahun, Prof. Agung itu 46 tahun. Kurang 24 hari. Jadi belum genap 46 tahun. Akprin ini memperoleh guru besar yang pertama setelah berusia 47 tahun. Jadi Akprin berdiri tahun 72. Di usia yang ke-47 itu pecah telur, mendapat satu guru besar. Hari ini guru besar kedua itu di usia Akprin yang ke-51. Saya juga mencari-cari rekaman sambutan rektor pada saat itu, di tahun 2019. Pada saat itu beliau Bapak Dr. Insinyur Amir Hamzah MT, senior saya, ini juga guru saya, rektornya. Yang ada salah satu kalimat dikatakan begini, diharapkan 2-3 tahun lagi ada guru besar baru. Dan kalimat itu akhirnya harus saya konfirmasi terrealisasi pada 4 tahun 3 bulan. Mohon maaf Pak Amir, sedikit terlambat. Saat itu Pak Amir, Pak Rektor itu juga menyebut beberapa nama doktor yang harapannya bisa segera naik menjadi guru besar. Disebut doktor muda pada saat itu. Ada 4 yang disebut. Ibu Dr. Emi Stianingsih disebut pertama. Kemudian Pak Suwanto Raharjo disebut kedua. Saya disebut yang ketiga. Dan kebetulan Pak Anak Agung disebut yang keempat. Dan rupanya Pak Anak Agung yang duluan jadi guru besar. Jadi nyalip 3 ya Pak Anak Agung. Jadi speednya memang luar biasa Pak Agung. Nah, saya mengikuti Pak Amir. Kalau saat itu disebut dosen-dosen yang sudah S3 agar menjadi guru besar, saya juga akan menyebut hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Amir Hamzah. Mohon maaf saya sebut, jadi ini dosen saya, rektor saya dulu. Dan saat itu beliau juga didoakan oleh Kepala Lembaga Layan Dikti Wilayah 5. Pak Ibu, beliau saat ini tinggal kurang 1 saja. Kurang 1 syarat khusus, betul nggih Pak nggih? Ya. Sudah dikejar-kejar sama Prof. In. Kemudian urutan kedua saya lewati saja. Karena saya ingin disebut paling akhir kan begitu. Ada Dr. Eliawan Setio Arbintarso. Ini juga tinggal kurang syarat khusus. Ada Pak Ganjar Andaka, PhD. Ini beberapa syarat. Pak Dr. Hadi Saputra. Ini juga saya rasa tinggal syarat khusus saja. Dr. Muklis. Ya. Kemudian Dr. Rahayu Kasana, Dr. Suwanto Raharjo. Ke-9, Dr. Sri Mulyaningsih. Ini beliau sudah nyusun dan sekarang berproses. Kemudian berikutnya saat ini yang sedang menyusun dokumen Jawa juga untuk guru besar adalah Ibu Dr. Emi Stianingsih, Bapak Dr. Toto Rusianto. Dan tidak lupa tentu saja beberapa waktu yang lalu di 18 Oktober 2023 saya mendapatkan informasi A1 ini bahwa artikel jurnal Accepted Scopus Q3 atas nama Ibu Dr. Anda Suparni Setiawati Rahayu. Nah, jadi ini saya sebut terakhir. Harapannya nanti jadi guru besar yang nyelip 11 yang lainnya, begitu. Mohon bantuannya Pak Ibu semuanya, mohon doanya. Saya sudah kirim pesan ke Prof. Agung Bu Yayu. Jadi pada saat beliau melaporkan saya bilang begini, alhamdulillah mohon dikondisikan untuk diarahkan ke pengisian jabung guru besar. Jika butuh personil tambahan silahkan di request. Biar saya tugaskan nama yang di request tersebut. Jadi Prof. Agung sudah menunjuk nama,
dan tinggal menandatangani surat tugas gitu ya Pak Ageng ya. Jadi tugas Pak Agung yang pertama adalah menggolkan Bu Yayu jadi guru besar. Sebagai tambahan informasi, oh ya, di tengah kita hadir Prof. Toto dan teman-teman dari Jawa Tengah. Saya rasa ini bisa jadi ya membuat jalan Bu Yayu menjadi lebih lancar begitu. Di tahun 2023, ini catatan Pak WR2, 6 dosen baru tugas tenaga pengajar naik ke AA, 12 asisten aldi naik ke lektor, sekalipun beberapa ada yang purna begitu, jadi turun lagi. 4 lektor kepala naik angka dan 1 guru besar naik angka, Prof. Dar. Di Oktober November bulan ini terdapat catatan saya 27 usulan jabatan fungsional. 3 diantaranya tadi naik ke guru besar, tadi Bu Sri, Bu Emi, dan Pak Toto. Mari kita doakan semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan hingga terbit SK. Kita doakan juga bagi para dosen yang sedang S3 agar dilancarkan dan dimudahkan studinya, sehingga bisa segera lulus dan tentu saja bisa menambah jumlah dosen yang potensial menjadi guru besar. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya juga mohon doa dan restu kepada hadirin sekalian agar proses perubahan bentuk PT dan pembukaan prodi baru di Akbrin bisa berjalan lancar dari Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta menjadi Universitas Akbrin Indonesia. Pada saat nama ini disampaikan, terdengar pertama kali ke saya di ruangan yayasan begitu, saya teringat UPY, mohon maaf. UPY itu tidak disebut UPY tapi UPY. Maka kami pakai UNMI, Pak. UNI, Pak. Universitas Akbrin Indonesia, kira-kira itu spontan. Sekali lagi mohon doanya agar ini semua bisa berjalan lancar. Semuanya dalam rangka untuk perluasan akses yang kita barengkan dengan fokus institut di tahun ini, yaitu peningkatan kualitas dan layanan. Yang terakhir, pengukuran guru besar saat ini, hari ini saya rasa merupakan momentum yang membahagiakan bagi kita semuanya, bagi Akbrin. Saya berharap bahwa momentum ini juga bisa motivasi bagi Bapak Ibu dan semuanya untuk terus berkarya yang terbaik sebagai seorang pendidik, untuk terus meningkatkan jabatan akademik sehingga bisa mencapai jenjang guru besar, terutama bagi yang sudah menyelesaikan studi S3 sesuai syarat guru besar. Terakhir, saya juga pesan kepada Profesor Anak Agung Putu Sastriawan, karena saya rektor Pak, jadi saya boleh memberikan pesan bahwa pengukuhan hari ini selain sebuah kesuksesan juga merupakan sebuah amanah. Amanah berupa tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab untuk memberikan teladan bagi sesama pendidik, mahasiswa, dan masyarakat. Tentu saja juga tanggung jawab untuk mengabdikan ilmu dan pengetahuannya untuk kesejahteraan umat manusia, sebagaimana semboyan jenana dharma yang kita pegang selama ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Layanan Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayasan Pembina Potensi Pembangunan Yogyakarta, dan semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian guru besar atas nama Profesor Anak Agung Putu Sastriawan dan terlaksananya upacara pengukuhan pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tamu-tamu istimewa, para guru besar yang hadir hari ini dari Universitas Gadjah Mada, dari Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Universitas 11 Maret, kemudian juga dari beberapa perguruan tinggi mitra. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang telah hadir.
meluangkan waktu, tenaga, bantuan, dan pikirannya serta memberikan perhatian pada acara hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua niat baik dan setiap usaha kita semua dalam membentuk generasi unggul di negeri ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sambutan Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Sagorowedi MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Taufik yang masih kenal saya karena generasi berikutnya sudah tidak kenal itu. Masih muda-muda semua. Para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, para guru besar tamu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, segenap pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan, Dewan Pertimbangan IST Akbrin Yogyakarta, Ketua dan anggota Senat Akademik IST Akbrin Yogyakarta, Rektor dan para wakil rektor di IST Akbrin Yogyakarta, para dekan dan wakil dekan di lingkungan IST Akbrin Yogyakarta, dan seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, beserta yang saya sangat hormati para tamu undangan, termasuk mitra kerja tentunya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Sastriawan. Tadi saya sempat bergurau sama beliau, Pak Profesor ini dipanggil anak, apa agung, apa putu. Beliau tidak bisa menjawab. Yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kami sebagai pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Sastriawan, sekaligus menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas pencapaian guru besar di Institut Sains Teknologi Akbrin Yogyakarta ini. Dengan harapan akan menjadi salah satu penopang dan mengokohkan peran IST Akbrin Yogyakarta dalam bidang pendidikan di Indonesia. Menjadi guru besar merupakan sebuah kebanggaan dan prestasi dalam karir dosen sebagai pendidik di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan capaian tersebut, semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi para dosen yang lain untuk turut membangun karier dan karya secara produktif dan tentunya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Sudah barang tentu menjadi seorang guru besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tetapi justru menjadikan gelar ini sebagai spirit
yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru yang lebih inovatif guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami selaku pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan sangat berharap dalam waktu dekat ada penambahan guru besar. Kalau tadi Bapak Rektor menyebut 10, di agenda saya ada 6. Karena hal ini sangat relevan diletakkan pada konteks kontribusi pendidikan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka terus-menerus menyiapkan lulusan yang kompeten, mandiri, dan mampu menjawab tantangan perubahan pada zamannya, termasuk mengisi kesempatan global yang telah menjadi visi misi dari Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta. Akhirnya, marilah kita berdoa. Semoga ilmu Profesor Dr. Anak Agung Putu Sastriawan dapat memberikan manfaat bagi diri beliau, keluarga, Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta, dan bangsa Indonesia. Juga semoga kita tidak lupa bahwa apapun capaian atau prestasi yang kita peroleh di hadapan Allah, yang utama adalah ketakwaan kita. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mewakili beliau yang terhormat Bapak Taufikur Rahman, Sarjana Ekonomi, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 5 DIY, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan Bapak Insinyur Sukarawadi MM beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Ketua dan Senat Institut Sains dan Teknologi Akbrin. Yang kami hormati Bapak Rektor IST Akbrin, Bapak Dr. Edi Sutanta SDMkom beserta segenap jajaran, para pimpinan perguruan tinggi mitra dan lembaga mitra yang hadir pada pagi siang hari ini, para profesor, guru besar yang hadir dari perguruan tinggi mitra, kemudian juga tentunya yang kami hormati Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STMTek beserta keluarga yang berbahagia, segenap sivitas Institut Teknologi Akbrin serta hadirat yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama memenuhi undangan dari IST Akbrin terkait dengan pengukuhan guru besar yang kedua dari IST Akbrin. Mudah-mudahan dengan puji syukur ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, tentunya kami dari LDT Wilayah 5 mengucapkan terima kasih berkesempatan mengikuti orasi ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan. Dan selanjutnya kami pada kesempatan yang baik ini juga memohonkan izin Kepala LDT Wilayah 5 pada pagi hari ini terpaksa tidak bisa masuk kerja karena mungkin terlalu banyak kegiatan sehingga beliau kurang enak badan, dan tadi malam WA ke kami untuk bisa mewakili hadir di IST Akbrin ini.
Mudah-mudahan dengan istirahat 1 hari kondisi kesehatan beliau segera pulih kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, tentunya kami mengucapkan selamat atas capaian yang diperoleh Bapak Profesor Dr. Ana Agung Putu Susastriawan yang telah meraih gelar jabatan tertinggi dalam dosen, dan ini adalah jabatan guru besar kedua setelah Prof. Darsono. Dan Prof. Darsono pun sebenarnya di tahun 2023 ini juga mengalami kenaikan angka kredit dari 850 menjadi 1050 kalau tidak salah. Dan tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya bahwa ternyata di IST Akprin tadi disampaikan oleh Bapak Rektor terkait dengan sambutan di tahun 2019, 2 tahun kemudian akan muncul profesor baru, meskipun 4 tahun ini Pak Edi, 4 tahun. Dan kalau melihat catatan yang ada di LDT Wilayah 5, sebenarnya potensi untuk guru besar yang ada di Akprin ini cukup besar. Karena di catatan kami itu ada 25 lektor kepala yang ada di Akprin ini, ada 36 lektor dan ada 16-nya adalah doktor yang ada di IST Akprin ini. Sehingga tentunya ini menjadi potensi yang sangat besar bagi Akprin untuk segera menambah guru besar yang ada di Akprin. Dan paling tidak hal ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan Tridharma di IST Akprin ini berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya untuk bisa mencapai guru besar selanjutnya butuh dukungan bersama, baik itu dari pimpinan perguruan tinggi maupun dari yayasan, sehingga betul-betul pada saatnya nanti, mudah-mudahan di tahun depan Pak Edi, mudah-mudahan di tahun depan akan ada lagi guru besar yang ada di Akprin ini, mengingat tadi disampaikan sudah ada 3 yang mengajukan usulan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Akprin ini akan juga menjadi contoh ataupun teladan bagi perguruan tinggi yang lain untuk segera menambah guru besar yang ada. Tahun 2023 ini perguruan tinggi swasta yang ada di LDT Wilayah 5 sebanyak 12 yang mendapatkan guru besar, dengan total guru besar di tahun 2023 ini sebanyak 52 guru besar. Ada 3 perguruan tinggi yang paling banyak mendapatkan guru besar, yaitu UAD, UII, dan UMY, masing-masing berkisar penambahannya sebanyak 11-12 guru besar. Dan ini tentunya merupakan capaian yang luar biasa, yang tentunya tidak akan bisa didapat apabila perguruan tinggi juga tidak berusaha semaksimal mungkin. LDT Wilayah 5 sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan visi untuk memfasilitasi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, tentunya mengucapkan terima kasih pada perguruan tinggi yang telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kompetensi dosennya, sehingga betul-betul diharapkan nanti dengan bertambahnya guru besar yang ada di perguruan tinggi akan betul-betul menambah kualitas perguruan tinggi terkait dengan mutu lulusan yang ada, terkait dengan akreditasi yang ada di perguruan tinggi, dan tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat memasuki IST Akprin ini. Mudah-mudahan capaian yang diperoleh oleh Akprin ini betul-betul membawa manfaat tidak hanya kepada Akprin sendiri tetapi juga kepada lingkungan. Tadi disampaikan oleh Prof. Ana Agung terkait dengan penelitiannya, tentunya akan masih membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan sehingga betul-betul energi terbarukan dari limbah sekam tadi betul-betul bisa diaplikasikan dan menjadi pilihan energi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini adalah penelitian awal yang akan diikuti dengan penelitian-penelitian selanjutnya dan bisa membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Mungkin demikian sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Ana Agung
dan kepada Akbrin yang telah memperoleh gelar guru besar di bidang teknik mesin. Demikian, banyak kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ungkapan rasa syukur yang penuh kebahagiaan akan dirangkum dalam doa bersama yang akan dipimpin yang kami hormati Bapak Insinyur Saiful Huda MT ME, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami akan membacakan doa dengan tata cara agama Islam. Bagi yang mempunyai keyakinan lain, kami mohon bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di hada tafarruqan maqsumah. Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an malan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada IST Akbrin sehingga hari ini Bapak Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastirawaan STM Teks, dosen jurusan Teknik Mesin IST Akbrin, dikukuhkan sebagai guru besar pada jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Akbrin. Ya Muhaimin, Tuhan yang Maha Mengatur, pencapaian derajat guru besar adalah cita-cita utama insan pendidik di perguruan tinggi. Oleh karenanya kami bermunajat kepadamu, jadikanlah pencapaian Bapak Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STM Tek sebagai pemicu semangat bagi dosen di lingkungan IST Akbrin untuk dapat mengikuti jejaknya. Berikanlah kemudahan pada para dosen di IST Akbrin untuk dapat segera meraih jenjang guru besar yang akan membawa kemajuan bagi IST Akbrin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bermunajat kepadamu, condongkanlah hati Bapak Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STM Teks pada kesungguhan dalam mengabdikan diri sebagai guru besar. Mudahkanlah dalam menjalankan kewajibannya, serta dapat membawa aura positif pada lingkungan kerjanya, khususnya di IST Akbrin. Ya Aziz Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah kepada Bapak Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STM Teks kekuatan lahir batin akan dapat menjalankan amanat sebagai guru besar, dapat berjalan dengan baik, bermanfaat bagi pribadi, keluarga, lingkungan kerja di IST Akbrin, bangsa, serta negara. Ya Mujib, Tuhan yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami, karena hanya kepadamu-lah kami berdoa dan meminta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang terbuka. Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta dengan acara tunggal
pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STMT ditutup oleh Ketua Senat Akademik. Hadirin yang kami hormati, sebelum sidang Senat ditutup, izinkan kami dalam kesempatan yang membanggakan dan mengharukan sekaligus membahagiakan, kami ucapkan terima kasih kepada guru besar yang duduk bersama di kursi Senat Akademik dari Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Endarto DA. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur Harwin Sabtoadi, MSc IPM. Dan yang ketiga, Bapak Profesor Mahfud Solikin, PhD, Akuntansi, CA, CPA. Dan yang dari Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Harjum Muharam, SE.ME. Selanjutnya yang dari Politeknik Negeri Semarang, Profesor Dr. Toto Prasetyo, PMMT, Ibu. Terima kasih kehadirannya di acara pengukuhan Guru Besar Prof. Agung. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Akademik dengan acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Anak Agung Putu Susastriawan, STMT, Institut Sains dan Teknologi Adbring Yogyakarta dengan ini ditutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai acara penutup, ucapan selamat dari Senat Akademik dan tamu undangan. Untuk yang pertama dari Senat Akademik, kami silakan terlebih dahulu Profesor Dr. Anak Agung menempatkan diri di depan. Kemudian Senat Akademik diawali jabat tangan oleh Rektor, Ketua Senat Akademik, lalu Guru Besar dan anggota Senat Akademik. Kami silakan. Ya, memberikan ucapan selamat, kemudian dengan arahan dari panitia. Silakan, Rektor IST Akprin. Bapak-bapak guru besar, silakan untuk lanjut memberikan ucapan selamat. Disusul anggota Senat Akademik. Setelah berjabat tangan untuk kemudian nanti berdiri berjajar karena akan dilakukan sesi foto bersama. Ya, foto bersama terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat guru besar. Ya, kami silakan anggota Senat Akademik untuk turun panggung menyampaikan ucapan selamat dengan berjabat tangan untuk kemudian nanti juga berfoto bersama.
Ya, untuk sesi foto bersama kami mohon arahan dari panitia. Profesor Dr. Agung Susastriawan bersama dengan sahabat-sahabat guru besar dan anggota Senat Akademik. Oh, untuk bapak-bapak Senat, anggota Senat, boleh berdiri di atas panggung biar nampak ya. Untuk yang ibu-ibu di sebelah para profesor. Iya, untuk di awal gaya resmi terlebih dahulu. Dengan senyum, semangat. Baik, dari dokumentasi silakan untuk mengambil suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan juga rasa bangga bagi kita semua. Baik, sudah cukup. Kita kepalkan tangan semangat. Tangan kanan. Ya, tangan kanan atau menyesuaikan. Ya, kita kepalkan tangan sambil memberikan senyum bahagia dan bangga. Silakan seksi dokumentasi untuk mengambil gambar. Iya. Baik, selesai. Terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Senat Akademik meninggalkan ruang upacara, dan hadirin disilahkan berdiri. Senat Akademik Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta meninggalkan ruang upacara. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ucapan selamat berikutnya dari tamu undangan kepada Profesor Dr. Ana Agung yang akan didampingi oleh keluarga. Kami panggil menempatkan diri Ibu terkasih Ibu Ida Ayu KD Armini. Kami silakan. Putri tercinta, Ana Agung istri Safitri Maheswari. Adik tersayang, Ana Agung Ayu Mirah Satyawati. Dan keponakan, Niputu Arsyawari Putri Sarjana Farmasi. Dan untuk ucapan yang pertama,
nanti setelah memberikan ucapan selamat dengan berjabat tangan, kami mohon untuk berfoto terlebih dahulu bersama, baru meninggalkan ruang upacara untuk menuju ramah tamah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ucapan selamat diawali oleh Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan, serta mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengurus, kami silakan untuk memberikan ucapan selamat terlebih dahulu. Dan kami mohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, kami silakan. Dokumentasi sudah siap? Ya. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk Ketua Yayasan dan rombongan serta wakil dari LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ruang ramah tamah. Dan untuk yang berikutnya, sahabat-sahabat guru besar Prof. Agung, kami silakan langsung untuk bisa memberikan ucapan selamat dan kemudian foto bersama. Iya. Kami mohon maaf untuk bersabar ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan foto dulu bersama Ibu. Ada lagi Bapak-bapak profesor? Ibu profesor, monggo. Baik. Ya, terima kasih. Dan kami panggil rektor, direktur, ketua sekolah tinggi, ketua yayasan dan kepala sekolah SMK Perindustrian. Silahkan. Setelah itu siap-siap nanti pimpinan dari perbankan. Kami mohon silakan bapak-bapak, ibu-ibu, silakan untuk langsung berjabat tangan. Dan kemudian nanti kita foto bersama. Ya, silakan bapak-bapak. Silakan. Silakan segera saja. Ya, setelah berjabat tangan boleh mengambil posisi untuk foto bersama. Jadi rektor atau wakil rektor yang mewakili rektor, direktur, ketua sekolah tinggi, ketua yayasan dan kepala sekolah SMK Perindustrian ya. Silakan tamu-tamu istimewa. Bisa foto bersama. Masih ada tamu-tamu dari luar? Silahkan. Ya. Nanti yang terakhir rombongan dari pimpinan perbankan, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga tendik juga bisa berfoto bersama setelah nanti semua berjabat tangan. Baik, kami silakan untuk menempatkan diri. Ya, terima kasih sekali sudah hadir jauh-jauh untuk bisa ikut merasakan rasa bahagia dan kebanggaan di hari bahagia ini. Pengukuhan guru besar dari Profesor Dr. Ana Agung Putu Susastriawan STM-Tek. Silakan untuk foto bersama dan silakan untuk nanti melanjutkan ke ruang ramah tamah dengan dipandu panitia. Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak. Silakan untuk menuju ruang ramah tamah. Masih ada tamu-tamu dari luar? Sekarang mitra dari perbankan, silahkan. Untuk memberi ucapan selamat, mitra dari perbankan. Kemudian setelah itu baru
Bapak Ibu dosen kami mohon bersabar serta tendik. Ya, silahkan. Silakan untuk berfoto bersama. Dan dari pimpinan klinik kampus juga hadir, silahkan untuk bergabung. Terima kasih kami ucapkan dan silahkan untuk bisa menuju ke ruang ramah tamah dengan dipandu panitia. Dan kami persilakan Bapak Ibu dosen untuk memberi ucapan selamat. Dan nanti bagi yang ingin foto bersama, boleh tinggal dulu sesaat sebelum menuju ruang ramah tamah, bisa foto bersama dengan Prof. Agung. Salim dulu dong. Salim sama Ibu. Besok dampingin loh besok. Benar. Sukses ya, lancar. Mas Yuda yang pemain barunya. Mantap. Baik Bapak Ibu, nanti yang ingin foto bersama bisa spontanitas. Dan kami persilakan. Yang pasti terima kasih atas kebersamaannya. Saya Susan dan Ibu Erna yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.